Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak Fi'liyatul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yuk kita simak video berikut ini. KD yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu KD 3.6 yang bunyinya menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikator untuk KD ini yaitu yang pertama, menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Kemudian, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, atau paragraf pada teks prosedur. Dan yang terakhir, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri-ciri bagiannya. Kemudian siswa mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, atau paragraf pada teks prosedur. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Kali ini kita akan membahas strukturnya ya. Yang pertama, teks prosedur memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat musik. Di dalam teks prosedur tersebut terdapat tujuan yang berisi tentang hal yang akan digunakan atau paparan singkat. Misalnya, kali ini kita akan menulis langkah menggunakan kamera dengan mudah dan singkat. Selanjutnya, di dalam teks prosedur ini terdapat langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut berisi urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan bagian yang terakhir yaitu penutup, berisi simpulan dari teks prosedur yang kita buat. Misalnya, mudah bukan cara membuatnya? Silahkan mencoba. Berikut ini merupakan contoh teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Bagian pertama ini merupakan tujuan dari teks prosedur. Selanjutnya, bagian kedua ini merupakan langkah-langkah. Dan bagian terakhir ini merupakan penutup. Kemudian kita akan membahas struktur teks prosedur untuk memandu cara membuat. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan tersebut berisi informasi tentang apa yang kita buat atau pengantar yang akan kita buat. Misalnya, telur merupakan salah satu makanan yang hampir setiap hari dimasak dan sering menjadi bagian dari aneka resep makanan. Selain lezat, cara memasak dan mengolahnya juga mudah. Itu merupakan bagian dari tujuan dibuat teks prosedur tersebut. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan. Harus ditulis dengan lengkap dan akurat ya. Setelah itu, ada langkah-langkah. Langkah-langkah berisi urutan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir,
ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau kalimat akhir yang memotivasi dan bermakna positif. Berikut ini merupakan contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Silakan kalian amati bagian-bagiannya. Di situ sudah tertuliskan bagian tujuan, bagian alat dan bahan, kemudian cara membuat atau langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Struktur yang terakhir yaitu struktur teks prosedur memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Yang pertama ada tujuan yang berisi hal yang akan digunakan atau paparan singkat. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah yang berisi urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang terakhir berisi penutup. Selanjutnya itu merupakan contoh teks prosedur memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Silakan kalian amati, di situ sudah tertulis bagian-bagiannya. Ada tujuan. Yang kedua ada langkah-langkah. Dan yang terakhir ada penutup. Itu aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Dalam kalimat perintah terdapat partikel lah. Contohnya, buatlah. Kemudian terdapat akhiran i dan kan. Contohnya, lumuri ikan dengan bumbu. Kemudian, panaskan wajan. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Contohnya, wadah disiapkan terlebih dahulu. Kata disiapkan merupakan kata pasif. Kemudian yang ketiga, kriteria batasan. Kocok putih telur hingga kaku. Hingga kaku merupakan suatu batasan pada teks prosedur. Kemudian yang keempat, menggunakan kata keterangan. Ada 5 jenis kata keterangan. Yang pertama, keterangan cara. Contohnya, menggunakan kata dengan diikuti dengan cara. Contohnya pada kalimat dengan hati-hati. Selanjutnya, kata keterangan alat. Biasanya menggunakan kata dengan dan diikuti kata alat. Contohnya pada kalimat dengan gunting. Kemudian yang ketiga, keterangan tujuan. Biasanya menggunakan kata untuk, supaya, agar. Kemudian keterangan syarat biasanya menggunakan kata jika. Dan yang terakhir, keterangan akibat biasanya menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga, dan sampai. Dan yang kelima, aspek kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, jangan, dilarang, dan tidak boleh. Ini merupakan contoh teks prosedur. Mari kita amati. Di situ sudah terdapat penjelasan-penjelasan. Kalimat yang termasuk kalimat perintah, kalimat pasif, kalimat batasan, kata keterangan, dan saran. Silahkan kalian amati dan pahami. Sekian penjelasan materi struktur dan kebahasaan teks prosedur hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.